Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur bahwa hari ini, hari yang kita nanti-nantikan, suatu hari yang sangat spesial. Saya percaya tidak hanya kita berbincang-bincang, karena hari ini adalah acara talk show, tapi biar kehadiran kita semua boleh mengalami pemulihan, penyembuhan, rekonsiliasi daripada kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita dan juga pernikahan kita. Amin. Oke, nah tema kita saya kira sangat menarik. Bertahan sakit, berpisah sulit. Nanti kita akan ngulik bersama-sama kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan bersama-sama. Dan terlebih lagi kita bersyukur bahwa hari ini kita sangat bersuka cita dan diberkati kita mengundang seorang pembicara yang sangat ahli di bidang ini, di bidang counseling ya. Ibu Septiana Iskandar, Master of Theology in Counseling. Selamat datang Ibu, senang sekali. Dan juga terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah persekutuan Komisi Pasutri. Mari kita berikan aplaus. Yes, oke. Puji Tuhan. Oke, izinkan saya memperkenalkan sedikit ya. Ibu Septiana Iskandar adalah istri dari seorang suami yang sungguh mengasihi beliau. Ibu dari 2 anak perempuan yang sudah besar-besar. Plus seorang, yang besar lagi ya, sorry. Ya, plus seorang nenek yang cantik dari seorang cucu. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan Ibu Septiana adalah counselor penuh waktu di Lifespring Counseling and Care Center. Yang melayani counseling untuk individu, pasangan dan juga keluarga. Betul Ibu ya. Dan juga terlibat di dalam berbagai pelatihan, konseling di luar Lifespring, pendidikan dan juga di banyak institusi. Dan kehadirannya sungguh membawa berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang ada. Sempat mengikuti pendidikan lanjut postgraduate in systemic family therapy. Dan juga emotional focus couple therapy di Singapura. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di bidang Clinical Christian Counseling di Filipina. Wow, masih tetap belajar ya. Menjadi sebuah teladan buat kita semua ya. Oke, bersyukur dan saya percaya bahwa malam hari ini akan ada banyak berkat yang akan Tuhan berikan melalui beliau bagi kita semua. Amin. Izinkan saya untuk membuka ini ya. Nah, ini saya ambil dari satu buku judulnya Married for God ya. Dari Christopher Ash. Dia mengatakan begini, ketika kita memasuki pernikahan dengan mengharapkan bahwa, nah ini nih, semua kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi ya. Suami yang penuh pengertian, rumah tangga yang tidak akan pernah bertengkar seperti rumah tangga papa mama kita dan sebagainya dan sebagainya. Tanpa kita menyadari sebetulnya natur dari yang sesungguhnya dari kasih. Kasih yang dimaksud ini adalah kasih perjanjian covenant kita ya. Ketika kita menikah di hadapan Tuhan kan. Kasih tak bersyarat. Kalau kita masuk ke dalam pernikahan dengan mengharapkan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi di dalam pernikahan kita. Maka sebetulnya kita sedang menabur katanya. Menabur apa? Menabur benih-benih kerusakan. Menabur benih-benih kehancuran di dalam pernikahan kita. Kenapa? Karena ketika kita menikah ya teman-teman ya, semua ya, kan kita menjadi telanjang, betul ya. Kita menjadi telanjang satu dengan yang lain. Artinya ketelanjangan bukan hanya secara fisik ya, tetapi telanjang secara emosional. Suami kita tahu latar belakang kita, istri kita tahu asal usul keluarga kita, masa lalu kita. Menyebabkan kita itu membiarkan kita secara emosional itu menjadi dekat dan rapuh. Ya, benar gak? Karena rahasianya semua diketahui nih oleh pasangan kita, ya kan? Dengan with another person. Maka ketika kita menjadi terbuka, secara emosional kita menjadi dekat. Dan kita menjadi seorang yang rentan dengan pasangan kita. Kita menjadi telanjang dengan pasangan kita. Akan selalu ada kemungkinan di mana there's always a chance you might hurt each other. Even by accident. Jadi akan selalu ada tuh kemungkinan-kemungkinan di mana kita itu akan terluka
bahkan tanpa sengaja. Teman-teman mungkin juga bisa langsung resonate ya, bisa langsung relate dengan, oh ya saya juga ada tuh kejadian-kejadian seperti itu. Jadi memang bertahan sakit, berpisah sulit itu ya teman-teman, itu ada yang kita sebut sebagai attachment injury. Jadi ini kan suami istri ini ada attachment ya, kita dengan pasangan kita ada keterikatan, ada kedekatan gitu ya, ada attachment. Nah, ada yang kita sebut itu sebagai attachment injury. Apa yang dimaksud dengan attachment injury? Attachment injury adalah penelantaran, ya, pengabaian atau pengkhianatan, ya, di momen-momen krusial di saat pasangan sangat membutuhkan. So when you need him or when you need her the most, he was not there. Attachment injury ini adalah ketika kita merasa terluka karena pasangan kita tidak hadir di momen-momen ketika kita membutuhkan pasangan kita, ya. Merasa tidak dibela misalnya begitu ya, ada klien saya begitu ya, semuanya bilang katanya dia merasa selalu tidak pernah dibela oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu selalu mementingkan mamahnya. Jadi setiap kali ada telepon dari mamahnya atau dari papahnya, wah langsung ngibrit tuh. Jadi gak peduli tuh istrinya di rumah lagi kalang kabut kek, anaknya lagi demam kek, atau lagi butuh ke pasar kek, atau lagi butuh apa. Wah pokoknya langsung pergi. Merasa tidak pernah dibela, merasa kebutuhannya dia, prioritasnya dia tidak pernah dibela. Itu yang kita sebut sebagai attachment injury. Ada lagi apa? Merasa tidak pernah diprioritaskan begitu ya. Atau merasa misalnya pada saat keguguran. Keguguran itu kan sebuah pengalaman kehilangan yang sangat berat ya untuk seorang wanita biasanya begitu ya. Dan membutuhkan sekali kehadiran suaminya. Nah ada tuh klien saya juga begitu, keguguran suaminya juga kayak oh ya udah kan kamu udah ditangani oleh dokter ya udah that's it gitu. Even by accident. Tidak sengaja, bukannya sengaja pengen menelantarkan, tetapi si istri merasa aku ditinggalkan. Pada saat aku membutuhkanmu, pada saat aku butuh ditemani, pada saat aku butuh, aku sedih banget gitu ya, kamu tidak ada gitu. Pada saat yang sama laki-laki juga bisa merasa seperti itu. Ada klien saya juga merasa ketika dia sedang down banget lagi sampai hit the bottom. Artinya sampai benar-benar kehilangan segala sesuatu. Pekerjaannya hilang, dia juga stres, gak punya apa-apa. Istrinya pergi meninggalkan dia. So that is attachment injury. Dan apa yang akan terjadi nih? Dampaknya akan menimbulkan rasa tidak aman buat si pasangan yang terluka ya. Dan rasa tidak aman ini akan mengubah cara kita memandang pasangan kita. Oh berarti saya atau pasangan saya tidak bisa diandalkan. Oh berarti saya harus bisa sendiri. Oh berarti saya nggak boleh menggantungkan apa-apa kebutuhan saya pada dia gitu ya. Gitu ya, mengubah cara kita memandang pasangan kita. Dan ketika injury tersebut, luka tersebut kecoel nih ya. Misalnya nitip beli makanan, pulang kantor tolong ya kamu mampir dulu ke mana katakanlah gitu beli makanan. Kemudian lupa ya sampai rumah ya karena mungkin sambil di jalan sambil teleponan urusan kantor. Sampai rumah ditanya, mana titipan saya? Lupa, wah attachment injury-nya yang kecoel, lukanya kecoel tuh kan. Saya tuh gak pernah jadi prioritas kamu. Coba bos kamu yang ngomong, langsung tuh kan kamu langsung angkat telepon. Coba mamah kamu yang telepon, pastikan kamu prioritasin. Tapi kalau saya, wah gitu tuh ya. Mengungkit-ngungkit pengalaman yang menyakitkan. Kenapa? Karena masih terluka. Masih ada rasa sakit begitu ya. Dan juga akan menyebabkan apa lagi nih? Akan dianggap sebagai sebuah pengalaman yang traumatis karena pasangan yang terluka itu mudah sekali terpicu dan menjadi sangat waspada terhadap kemungkinan terulangnya kejadian begitu ya. Dan akhirnya kalau dilanjutkan terus menerus gitu ya daripada kecewa, udahlah mendingan gak usah punya perasaan gitu ya. Udah matiin aja perasaannya. Kenapa dimatiin perasaannya? Karena kalau saya berharap nanti kecewa nanti saya terluka lagi gitu. Jadi apa yang awalnya mematikan perasaan itu supaya enggak kecewa sebagai bentuk perlindungan diri kan dia sebetulnya ya. Untuk melindungi dirinya supaya tidak terluka lagi, tidak sakit lagi. Akhirnya itu bisa menjadi sebuah jarak
antara dia dengan suaminya, begitu ya. Dan bentuk perlindungan yang tadinya supaya tidak terluka lagi akhirnya menjadi sebuah penjara. Akhirnya membuat tidak percaya kepada suaminya, tidak mau lagi minta tolong suaminya. Demikian juga suaminya sebaliknya, begitu ya teman-teman. Nah, selain itu kita melihat bahwa di dalam pernikahan ya, kenapa bertahan sakit? Bukan cuma karena luka saja, tetapi seringkali ada masalah di dalam komunikasi yang menyebabkan setiap kali kita ngomong sama pasangan kita, yang ini misalnya gitu ya, komunikasinya ngomongnya apa, ditangkapnya apa, berbeda begitu ya. Nah, kenapa? Karena ada akibat dosa ya teman-teman. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, komunikasi itu kan semuanya bentuknya ideal ya. Ada di dalam ketelanjangan, sesuatu yang terbuka, yang jujur, ada sebuah keutuhan, ada sebuah kecocokan. Teman-teman nanti bisa buka ya di dalam Kejadian 2 ayat 25. Tetapi begitu sesudah kejatuhan ya, komunikasi di antara Adam dan Hawa. Begitu juga kita dengan pasangan kita ya, penuh dengan apa? Ketakutan. Takut apa? Takut kalau suaminya marah. Takut kalau apa? Takut kalau istrinya bete gitu ya. Jadi penuh dengan ketakutan, penuh dengan perasaan tidak aman. Takut apa? Takut didiemin sama istri gitu ya. Takut nanti pulang nggak dimasakin gitu ya. Takut, tidak merasa tidak aman, pakai topeng gitu ya. Manipulatif, ada kebohongan, menipu, menutup-nutupi, mengakali, half truth, distorsi dan sebagainya dan sebagainya. Yang disebabkan oleh karena apa? Karena kejatuhan kita di dalam dosa. Itu sebabnya sesudah kejatuhan, pola yang seringkali dipakai nih di antara kita nih, di antara pasangan kita dengan pasangan kita ya, termasuk saya ya. Saya dengan suami saya seringkali begini juga sama nih. Saya mengambil teori dari Gottman ya. Gottman mengatakan ini ada yang dia sebut sebagai 4 horsemen of the apocalypse atau 4 pola komunikasi negatif yang bersifat destruktif. Nah, ini kalau horseman apocalypse itu kan seperti kitab Wahyu ya, semua ya, yang ada 4 penunggang kuda di kitab Wahyu yang menjelang hari penghakiman terakhir itu kan membawa sebuah kehancuran ya. Nah, Gottman itu mengadopsi 4 horsemen ini. Ada 4 pola katanya yang seringkali kita pakai yang menyebabkan itu tuh menyakiti pasangan kita. Jadi bukan hanya karena tidak hadir, tadi ya pertama ya, attachment injury tidak hadir, tapi juga karena pola komunikasi yang menyakiti. Apa menyakiti? Contohnya mengkritik. Mengkritik ini bukan cuma sekedar memberikan masukan ya teman-teman, tetapi mengkritik dalam bentuk menyerang atau merendahkan pasangan kita. Kenapa? Karena pelampiasan kemarahan ya. Misalnya saya juga punya anak 2 tuh kan beda umurnya cuma setahun semua. Jadi waktu anak pertama 6 bulan saya udah hamil lagi anak kedua. Jadi capek tuh ya kan. Capek terus udah gitu suami saya waktu itu kan belum bertobat ya. Jadi dia tuh gak mau turut campur gitu dalam hal ngurus anak begitu ya. Dibesarkan di dalam keluarga Chinese Toto. Orang kek gitu ya. Ini saya tidak mengeneralisir ya, tetapi kebetulan nih suami saya dari latar belakangnya keluarga kek yang totok banget gitu. Kami orang kek loh. Oh maaf, sorry. Tapi dia sudah bertobat juga. Karena dibesarkan. Nah ini ya, ada faktor keluarga ya. Dibesarkan di dalam keluarga di mana anak laki nggak boleh turun ke dapur. Anak laki nggak usah ikut-ikut ngurus-ngurus urusan domestik gitu semua ya waktu itu. Nah jadi mengkritik pasangan karena pelampiasan rasa marah. Saya capek, saya marah. Saya tuh pengennya, cita-cita saya waktu dulu ya, gak mau jadi ibu rumah tangga, saya maunya jadi wanita karir gitu. Terus terjebak dengan 2 anak yang gak bisa ditinggalin gitu ya. Jadi akhirnya saya harus jadi ibu rumah tangga, kan ada kekecewaan. Jadi ada kekecewaan yang sangat mendalam terhadap diri sendiri sebetulnya ya. Tapi saya lampiaskan kepada suami saya. Ada kemarahan kepada suami saya karena dia tidak mau membantu saya begitu ya. Jadi kesalahan kecil, kesalahan remeh-temeh, kesalahan random itu bisa diulang dalam bentuk kritikan yang menyerang. Nah, mengkritik ini biasanya ya teman-teman, bentuknya apa? Bentuknya kamu tuh selalu gitu. Kamu tuh nggak pernah. Nah, itu tuh cirinya itu. Penggunaan kata tidak pernah atau kata selalu ya.
Dan itu akan membuat pasangan kita merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak berguna begitu ya. Dan akhirnya takut untuk berinisiatif. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pola menghina. Yaitu kata-kata yang merendahkan ya, dengan menghina, menyindir misalnya gitu ya. Atau dengan kata-kata yang kasar begitu, atau dengan mengejek ya. Baru-baru ini ada klien saya begitu tuh. Berantem di ruang konseling, kenapa? Karena dia bilang, suami saya nih, oh Bu Septi katanya, kalau suka ngejek saya pakai nama yang saya tuh gak suka katanya gitu. Itu tuh menyakitkan tahu nggak katanya gitu. Tapi kan berani ngomongnya di ruang konseling begitu ya, baru muncul. Rupanya ada ejekan-ejekan atau nama panggilan yang merendahkan sifatnya. Jadi menghina. Misalnya kayak, iya kamu kan kalau nggak sama saya, siapa yang mau sama kamu? Kamu juga nggak laku. Wah itu menyakitkan ya, itu menghina ya. Atau misalnya, wah iya kamu kan pendidikan kamu nggak level lah, kamu nggak ngerti lah. Itu juga menghina ya, menghina. Atau bukan bentuknya verbal, tapi bisa juga bentuknya non verbal. Ya, beberapa klien saya tuh begitu, misalnya di ruang konseling lagi marah gitu ya, terutama lagi marah ya, bisa kayak, itu juga udah kayak merendahkan ya. Seperti apapun yang dibicarakan atau dikatakan oleh pasangan itu direndahkan. Apaan sih gitu ya. Bahasa nonverbal atau dengan kayak gitu ya. Matanya udah atau sinis gitu ya. Nah, itu adalah komunikasi yang bentuknya menghina, yang membuat pasangan akhirnya merasa sakit. Yang ketiga adalah membela diri. Apa itu membela diri? Membela diri kan sebetulnya sebuah hal yang wajar dan normal ya ketika kita diserang, bukan? Nah, tetapi membela diri di sini adalah membela diri yang berlebihan. Artinya menolak tanggung jawab begitu ya teman-teman ya. Menolak tanggung jawab dengan berbagai alasan gitu. Ada aja alasannya apa gitu ya. Pokoknya kalau diminta, ayo dong sayang kita ikut Pak Sutri. Gak usah lah, kamu aja, kan kamu yang lebih pintar misalnya gitu ya. Defensif, menolak tanggung jawab dengan berbagai macam alasan. Gak usah lah, percuma kayaknya udah tahu lah tentang apa ya, oh bertahan sakit, tahu lah teorinya gitu. Mencari-cari alasan karena menolak tanggung jawab ya. Membela diri dengan apa? Menyalahkan orang lain begitu ya. Karena dikritik loh, yang pertama kan dikritik nih, kamu nih selalu nih gitu ya kan. Lalu membela dirinya dengan apa? Menyalahkan, lah saya begini kan gara-gara kamu, serang balik gitu ya. Nah itu model-model yang defensif. Atau model defensif lainnya yang juga sering menyakitkan adalah pasif agresif. Yaitu ketika kita gak suka, kita gak setuju, tapi kita tidak mengungkapkannya secara langsung, tapi kita mulai melakukan mendiamkan ya. Atau perilaku yang menunjukkan gue gak suka tapi gue gak mau ngomong gitu. Itu pasif agresif teman-teman ya. Kenapa ini muncul nih pola membela diri ini? Karena pola yang pertama dan kedua, karena ada mengkritik, ada menghina, maka muncul pola membela diri. Dan ini akhirnya akan menimbulkan apa? Konflik ya kan? Yang satu mengkritik, menghina, yang satu membela diri, udah jadi deh gitu, dar der dor ya kan? Yang ini dor, yang ini der gitu, yang ini der, ini dor gitu, dar der dor terus ya. Dan akhirnya kalau udah konflik, akhirnya menciptakan jarak ya. Dan akhirnya menghambat pertumbuhan kita, bukan? Yang keempat adalah pola membisu, yaitu pergi gitu ya, menghindar. Pokoknya menutup diri, gak mau merespon, menghindari konfrontasi. Sebetulnya awalnya itu kenapa membisu adalah untuk melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Dari stres begitu ya. Dan ini asalnya dari mana? Kadang-kadang asalnya dari keluarga asal, dari keluarga kita ya. Jadi kita mungkin meniru tanda kutip bagaimana pola papa mama kita sebagai suami istri ketika berantem. Jadi kalau kita lihat, oh ini kalau lagi berantem nih, mama nih seringkali mendiamkan si papa misalnya gitu ya. Walaupun kita gak suka, tapi karena itu terus menerus terlihat. Atau misalnya kalau papa mama berantem, ini si papa nih kerjaannya pergi gitu, kabur-kaburan, terus di rumah ya udah tinggal tidur. Nah itu yang setiap hari kita lihat, setiap hari kita rekam, setiap hari yang kita rekam di dalam otak kita ketika kita masuk ke dalam pernikahan dan kita konflik dengan pasangan kita, pola itu yang muncul begitu ya teman-teman ya. Dan ini membuat juga akhirnya menyakiti pasangan kita. Bisa juga munculnya dari apa? Dari masa lalu ya, atau merasa tidak didengar, akhirnya memilih untuk ya udah nggak mau lagi terlibat di dalam percakapan atau ini dengan pasangan kita. Nah, itu dari cara komunikasi tuh ya, cara komunikasi yang menyakitkan.
Apalagi nih sumber yang menyakitkan. Buku ini ditulis oleh salah satu rekan saya namanya Danny Hand. Bukunya bagus banget. Ini promosi ya. Padahal saya nggak diminta promosi. Tapi ini buku ini bagus sekali. Kalau teman-teman mau cari silahkan cari, namanya judul bukunya The Great Marriage ya. Ini Danny mengatakan ada 7 sumber konflik nih teman-teman. Yang pertama masalah uang. Punya uang konflik nggak? Punya uang konflik nggak? Enggak. Kata siapa? Kalau nggak punya uang konflik nggak? Konflik. Oh langsung. Parah. I feel you. Iya kalau nggak punya uang pusing ya. Pasti ribut ya, konflik ya. Punya uang konflik juga enggak? Ternyata punya uang tuh juga bisa konflik juga. Kenapa? Karena beda cara pengelolaan uang. Ya betul nggak? Jadi ternyata bukan cuman nggak punya uang aja yang bikin konflik. Tapi punya uang pun bisa bikin konflik ketika kita beda cara manajemen keuangan. Ada ketika kita punya prioritas uang itu untuk sesuatu prioritasnya berbeda dengan pasangan kita, itu jadi masalah banget. Ya enggak teman-teman ya. Kemudian yang kedua, miss kan. M-nya adalah money, I-nya adalah I. Apa yang dimaksud dengan I? Ada masalah dengan diri kita sendiri. Ada masalah ego ya. Wah ini udah gak usah dijelasin, teman-teman udah langsung ngerti sendiri ya. Paling pinter. Saya pernah di ini lagi zaman belum bertobat ya. Sekarang juga kadang-kadang begitu juga sih. Jadi saya tuh kan orang Bandung ya. Zaman dulu tuh nggak ada Eaten di Bandung. Maaf ya ini boleh ya menyebut nama toko. Jadi nggak ada toko roti Eaten di Bandung. Pada saat dulu tuh ada, dia jualan bapau. Bapaunya tuh lucu-lucu dan waktu dulu tuh nggak ada di Bandung. Jadi saya tuh sengaja beli, saya mau bawa ke Bandung buat orang tua saya kan. Nah namanya juga kan punya 2 anak kecil yang wah dar gitu kan ya. Singkat cerita, udah di tol, udah setengah jalan, saya baru inget si bapau ketinggalan. Ketinggalannya di mana? Ketinggalannya di ruang belajar gitu. Jadi saya sengaja taruh di situ biar inget, ternyata malah ketinggalan dan gak mungkin pulang. Wah ini nih aku nih masalah dengan diri sendiri ya kan. Pokoknya ini paling pinter nih, yang salah tuh semua orang salah. Kamu sih, saya marahin suami saya, kamu sih tadi cepet-cepet, kenapa kamu gak bantuin aku, lalalala. Terus anak saya omelin juga, kamu juga, kenapa tadi mama udah bilang gini. Yang kecil juga, nih kamu juga ya, tadi kan mama gini. Wah semua dimarahin. Nah suami saya diem aja. Untung ya suami saya diem ya. Saya bersyukur banget tuh punya suami seperti dia ya. Suami saya diam. Udah saya selesai, pokoknya semua marah. Terus suami saya bilang begini, udah marahnya. Iya, memang semua orang di dunia ini salah, kecuali kamu. Itu saya seperti gitu ya, seperti ditampar ya. Ya masalah dengan ego. Masalah dengan diri kita sendiri. Karena kita selalu merasa diri kita benar. Ya itu yang seringkali jadi konflik ya. Kita gak bisa melihat, kalau firman Tuhan bilang gak bisa melihat selumbar di mata kita. Kita lihatnya unta yang jauh. Bukan unta, balok yang jauh ya. Tapi kita gak bisa lihat kesalahan diri kita sendiri. S-nya adalah masalah seks. Nah ini juga seks, ada hubungan seks atau gak ada hubungan seks, itu juga seringkali menjadi masalah. Ada suami-suami yang akhirnya mengeluh kenapa? Karena seks itu dijadikan senjata untuk apa? Menghukum. Ya, kalau lagi marahan nggak dikasih tuh berhubungan seks gitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya menjadi konflik ketika perbedaan kebutuhan gitu ya. Ada pasangan-pasangan yang suaminya tuh maunya setiap hari begitu ya. Wah, sementara si istrinya merasa capek ya gitu ya. Wah, itu akhirnya menjadi sumber konflik. Di awal-awal mungkin masih berusaha ya sebagai istri yang tunduk dan patuh kepada suaminya. Sebagai bentuk ketaatanku kepada Tuhan, aku akan melayani suami. Tapi lama-lama capek, akhirnya apa? Numpuk, akhirnya jadi berantem. Ya, masalah apa lagi? Masalah stres, ini udah gak usah dijelasin ya. Stres di tempat pekerjaan ya, stres di masalah keluarga, masalah di keluarga asal kita dan sebagainya, masalah keuangan, stres segala macam tuh, stres masalah kesehatan, itu juga bisa menjadi sumber konflik kita dengan pasangan kita ya.
Masalah kelahiran anak, nah ini juga bisa menjadi sumber konflik ya. Pada saat ketika kita melahirkan anak pertama, semua perhatian itu semuanya ke anak. Sehingga nah yang ditelantarkan siapa? Suami ya. Suaminya merasa when I need you the most, you are not there gitu. Ya kan? Terjadi tuh di situ ya. Karena kelahiran anak pertama harus nyusuin gitu ya. Wah, udah nempel. Tapi nempelnya bukan cuma 40 hari sama si anak. Nempelnya bisa bertahun-tahun. Wah, itu bisa menimbulkan konflik ya, teman-teman ya. Begitu juga dengan kelahiran anak yang berikutnya. Anak itu ternyata juga bisa menjadi pihak ketiga ya, menjadi orang ketiga. Jadi orang ketiga tuh bukan hanya bentuknya will atau pill, tapi orang ketiga bisa bentuknya juga anak gitu ya. Nah, kemudian yang E-nya adalah ekspektasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh ya, ada harapan tentang pernikahan yang tidak terwujud ya. Berharap suami yang misalnya saya berharap suami saya tuh bisa mau turun tangan gitu ya. Ternyata dia dididik orang tuanya seperti itu, ternyata tidak terwujud. Ada ekspektasi bahwa kalau nanti menikah itu bisa ngobrol gitu ya. Ngobrolnya yang deep talk gitu ya. Setelah menikah gak terjadi tuh deep talknya ya. Karena rupanya suami udah pulang kerja capek, pengennya apa? Nonton bola gitu. Wah, kalau udah nonton bola rasanya fresh. Udah fresh udah lupa dia. Ada istri yang lagi nungguin. Ini kapan mau deep talknya gitu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa menimbulkan konflik. Dan O-nya adalah apa? Family of origin. Ada keluarga asal, ada nilai-nilai kepercayaan, ada belief system, ada kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga asal yang kita pikir normalnya kan begini ya gitu. Ternyata ketika digabungkan dengan pasangan kita, normalnya dia berbeda dengan normalnya kita, bukan? Ada satu klien saya tuh juga begini. Dia datang gitu kan dengan sebuah permasalahan karena buat si laki-laki bicara keras itu sesuatu yang normal, dia bilang. Karena dia bilang normalnya keluarga kami tuh Bu Septi adalah berantem. Jadi kalau nggak berantem itu aneh katanya gitu. Jadi saya bingung, ini kenapa istri saya kok mempermasalahkan kita ribut? Kan ribut kan normal katanya. Sementara istrinya datang dari keluarga yang modelnya lemah lembut gitu ya. Kayak orang Bandung kali ya, orang Bandung kan ngomongnya lemah lembut gitu. Lemah lembut kayak orang Jawa kali ya, lemah lembut gitu. Nggak ada tuh suara nggak ada tuh, apalagi suara buat-buat gitu nggak ada gitu ya. Jadi dari keluarga asal ada kebiasaan-kebiasaan, ada belief system yang berbeda begitu ya. Dan itu bisa menjadi sumber konflik. Sesimpel seperti misalnya ya kebiasaan merayakan ulang tahun aja misalnya gitu ya. Ada keluarga yang ulang tahun itu harus dirayakan, artinya setidaknya ada kue ulang tahun lah gitu. Tapi ada keluarga yang nggak merayakan ulang tahun, ya ulang tahun ya udah biasa aja gitu, hari-hari seperti biasa. Nah, ketemu di dalam pernikahan yang, oh aku kan ulang tahun, kenapa kamu nggak kasih aku hadiah gitu ya? Wah ribut tuh, ya. Kan kenapa sih sedikitnya kue kek atau ucapin kek, cium kek, surprise kayak jam 12 malam gitu ya. Padahal buat si suaminya misalnya suaminya itu dalam keluarga dia nggak ada tuh ceritaan ulang tahun apaan gitu ya. Nah itu bisa jadi sumber konflik ya. Jadi hal-hal yang berasal dari keluarga asal kita sesimpel seperti itu pun bisa menimbulkan konflik dan akhirnya menyebabkan sakit. Bayangkan berapa kali ulang tahun tuh. Kalau seperti saya udah menikah 33 tahun, berarti udah 33 ulang tahun gitu ya, sakit terus. Udah betul deh sakitnya. Atau ya kan? minimal dikasih bunga gitu Bu ya. Gitu kan? Bunga bang. Bunga bang, gitu kan ya. Iya. Saya jadi ingat itu ya masalah origin itu Iya. Akhirnya Yes. saya memang dari keluarga ya. Kalau papa dan mama itu beda banget begitu ya. Jadi akhirnya terbawa ke dalam pernikahan kami. Iya. Begitu. Jadi dalam rumah itu memang saya jarang berespon. Iya. Kalau ada konflik ya. Iya. Saya diam aja. Iya. Makin saya diam, semua makin kelabakan. Nah betul. Iya. Dulu papa mama saya kalau berantem, mereka tuh perang beneran. Ribut gitu. Iya. Nah dia terbalik. Iya. Jadi kalau saya lagi jengkel, lagi marah gitu ya, saya malah dicuekin. Iya.
Dia makin cuek. Rasanya apa tuh kalau lagi dicuekin? Saya makin kalau bahasa Mandarin bilang cuakwang tuh apa? Cuakwang. Gemes gitu kali ya. Greget gitu ya. Gitu. Iya. Padahal the more greget you are, the more Lause akan makin diam. Ya, betul. The more Lause diam, the more Lause semua makin greget. Betul. Dia pikir dengan cara diam perang berakhir. Betul ya. Kalau bagi saya itu perang baru dimulai. Nah, betul karena banget. Seperti ada rasa, gue diamin, rasain loh, gue nggak manusiawi banget ya itu ya. Ya dan akhirnya itu memang nggak menyelesaikan masalah ya, betul. Bisa jadi lebih repot. Betul. Gitu. Nah itu memang nyambung banget sama yang berikutnya ini nih. Bagaimana konflik berkembang ya? Tadi kan ada pengaruh trauma ya. Ini mungkin saya bahas sekilas aja ya, bahwa itu akan menimbulkan perasaan shame ya. Trauma karena ada attachment injury tadi ya kan, menimbulkan perasaan shame gitu, kayak merasa aduh aku tuh berarti aku nggak penting ya, oh aku nggak berharga ya gitu ya, merasa diri sebagai korban. Kemudian kita sering meruminasi terus menerus tentang peristiwa yang sudah terjadi dan seterusnya begitu ya. Selain itu juga pengaruh trauma akan menyebabkan pihak yang terluka mudah tersinggung ya kan, seperti tadi saya bilang hal kecil remeh-temeh bisa men-trigger ya kan, akhirnya menjadi agresif atau sebaliknya mati rasa dan sebagainya ya. Nanti akhirnya bicara dengan ada yang emosional, butuh penjelasan, nah gitu tuh makin dikejar. Kok kamu diam sih? Dikejar, ngomong dong, ngomong. Makin dia ajakin ngomong makin malas sih, makin diam. Semakin diam berarti kan temboknya makin tinggi tuh. Makin tinggi temboknya, makin dipanjat tuh temboknya. Kamu ngapain di situ? Lama banget kamu di situ, nggak ngomong-ngomong. Ayo ngomong gitu. Makin diajakin ngomong, makin kabur, makin diam begitu ya. Nah, pihak yang melukai akan melakukan apa? Biasanya akan mengabaikan atau menyangkal. Ini yang menyebabkan terus-menerus nih ya konfliknya berkembang, karena ada pihak yang melukainya itu bukannya sadar gitu ya, bukannya oh iya ya istriku butuh untuk didengar. Oh dia butuh waktuku ya. Oh aku perlu keluar ya dari guaku. Bukan begitu, tapi malah mengabaikan. Atau malah menyangkal gitu ya. Atau malah makin membela diri. Wah ya udah jadi deh tuh konfliknya ya kan. Gitu ya. Tapi juga ada unsur personality. Nah tadi kan Lause bilang tuh. Saya tipenya ya udah nggak mau ngomong. Nah itu masuk ke dalam tipe attachment yang insecure ya. Jadi kalau secure attachment itu adalah kita tuh memiliki keyakinan bahwa pasangan akan responsif saat dibutuhkan. Jadi image kita tentang diri kita baik, image tentang orang lain juga baik. Itu namanya secure. Jadi kita bisa percaya sama pasangan kita tahu pasangan kita dibutuhkan, tapi kita juga bisa jadi diri kita sendiri. Kita yakin bahwa diri kita itu berharga, sekalipun pasangan kita tidak merespon, kita tidak tersinggung, kita tidak terluka gitu. Itu adalah secure attachment. Tetapi banyak kali kita tuh masuk ke dalam kategori insecure attachment. Ada 3 insecure attachment teman-teman. Yang pertama adalah anxious atau preoccupied ya. Ditandai dengan reaksi emosional yang tinggi ya. Orang-orang yang anxious, nah ini nih, saya ini termasuk orang yang anxious ya. Jadi saya gampang banget gelisah gitu, gampang banget cemas gitu ya. Nah kalau udah cemas gitu ya, dari alih-alih saya meredakan kecemasan saya grecokin tuh suami saya. Kan cemas ya, cemas misalnya dia misalnya udah janji pulang jam 7 malam misalnya. Biasanya pulang kantor jam 7, ini jam 7.30 kok gak pulang-pulang, cemas dong. Kok gak pulang gitu ya kan, kenapa gak pulang ya kan gitu kan ya. Apa ada meeting, tapi kenapa gak ngomong gitu ya kan. Terus jadi bingung kan, ini mau disediain makan malam atau enggak nih. Nanti udah disediain makan malam ternyata jadi dingin kan, percuma. Wah udah segala macam tuh, wah anxious tuh ya kan. Cemas ditandai dengan reaksi emosional yang tinggi sebagai bentuk protes terhadap perasaan terisolasi dan ditinggalkan. Nah akibatnya akan apa? Akan grecokin tuh, teleponin. Wah gak diangkat. Makin gak diangkat, makin ditelepon. Karena cemas ya. Cemas. Makin kesel malah ya. Makin kesel gitu kan. Kok gak diangkat gitu ya teleponnya. Wah makin kesel ya. Nah model yang attachment yang anxious begini ya teman-teman ya. Akan melihat sebuah ancaman atau sebuah kejadian itu sebagai sebuah bahaya yang mengancam gitu ya. Sehingga kita itu seringkali ruminating gitu.
muter-muter di situ ya. Ini kenapa ya? Jangan-jangan, wah jangan-jangan jadi banyak tuh ya semua ya. Jangan-jangannya jadi banyak, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan dia marah sama saya. Jangan-jangan ada sesuatu yang gak benar ya. Apa ya? Apa ya? Tadi pagi saya bikin salah apa ya? Wah jadi kemana-mana tuh ya teman-teman ya. Mulai muncul apa self critical, mulai merasa oh tuh kan saya tuh memang gak dianggap penting sama dia. Kalau dia penting, kalau dia menganggap saya penting, pasti harusnya dia telepon saya dong, ingat saya dong, saya lagi nungguin dia gitu ya teman-temannya. Muter-muternya anxious tuh kan begitu. Dan sensitif sekali terhadap penolakan sehingga sangat-sangat terobsesi sekali. Jadi sangat clingy, sangat demanding. Kamu telepon dong, kenapa sih kamu gak telepon? Kayak gitu ya teman-temannya kalau yang anxious ya. Sementara yang kedua, tipe insecure yang kedua adalah tipe avoidant atau dismissive ya, menghindar, ditandai dengan upaya menarik diri atau menghindar sebagai bentuk mengatasi rasa takut akan penolakan dan keyakinan bahwa diri mereka tidak layak untuk dicintai. Kalau yang anxious tadi itu melihat bahwa orang lain, pasangan kita itu baik, kitanya yang jelek. Tapi kalau avoidant melihat diri sendiri baik, pasangan yang kurang, yang jelek, yang negatifnya itu pasangan. Jadi karena pasangannya itu akan mengejar-ngejar, dia akan menolak, dia akan menghindar, dia akan melarikan diri, dia akan berdiam diri begitu ya kan, akan kabur begitu ya. Biasanya orang-orang dengan avoidant ini akan mengatasi persoalannya itu dengan cara berjarak begitu ya. Nah ini seringkali jadi problem nih teman-teman. Kenapa? Karena ketika suami nih ya avoidant, sebetulnya ketika dia menarik diri, coba saya tanya sama bapak-bapak, kalau lagi ada masalah menarik diri tujuannya ngapain? Hah? Mikir ya? Mikir, cari solusi, apa lagi? Oh memendam emosi, oke. Terima kasih ya untuk kejujurannya. Yang lain apa lagi? Cooling down ya, apa lagi? Gak mau pusing. Apa lagi? Menghindari konflik, apalagi? Nah, oke. Pertanyaan saya, itu kan adanya di dalam pikiran bapak-bapak ya. Istrimu bukan mind reader. Istrimu tidak bisa baca apa yang ada di dalam pikiranmu. Padahal pikiranmu kan sebetulnya ketika menghindar itu tujuannya adalah cooling down. Tujuannya apa? Lagi cari solusi. Tujuannya apa? Lagi ada masalah, nggak mau nyusahin istri. Misalnya begitu ya. Tapi kan kita sebagai istri nggak tahu tuh apa yang terjadi. Makanya kita jadi cemas ya. Yang jadi istri merasa, kenapa kamu nggak mau ngomong sama saya? Ada masalah apa nih gitu. Kita ada masalah gitu. Padahal mungkin ya. Si avoidance ini nih lagi mencoba mengatasi problemnya secara efektif dengan cara berdiam diri. Nah itu seringkali jadi masalah. Menjaga jarak karena kalau dia dia terdistraksi misalnya gitu ya, dia akan bingung gitu, kehilangan fokus begitu ya. Jadi orang-orang dengan avoidant kalau ketemu dengan orang anxious, makin dikejar sama yang anxious semakin kabur si avoidantnya karena merasa aku butuh space, aku butuh waktu, aku butuh ruang, aku butuh tempat untuk bernafas. Nah seringkali saya akhirnya bilang sama klien-klien saya yang datang dengan model-model seperti ini, saya bilang, bapak-bapak, Pak, kalau Bapak lagi diem itu, Bapak tuh butuhnya berapa lama Pak untuk cooling down? Ya nggak lama sih Bu Septi, paling juga 1 jam. Oh 1 jam. Bapak pernah bilang nggak itu kepada istrimu? Ya nggak pernah, saya pikir kan harusnya dia lihat sendiri. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi tolong lain kali kalau Bapak lagi masuk ke avoidant ini, boleh nggak Bapak sampaikan ke istrimu, kasih aku waktu ya 1/2 jam. Kasih waktu aku ya 1 jam. Kasih aku waktu ya 20 menit misalnya ya. Aku lagi mau cooling down. Ya cooling downnya terserah ya. Nge-gym ke atau baca firman Tuhan ke gitu ya. Atau berdoa ke atau apa gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk cooling down. Tapi kasih tahu sama istrimu berapa lama supaya, saya tanya nih sama ibu-ibu yang anxious. Ibu-ibu yang anxious kalau dikasih tahu waktunya berapa lama, apa yang akan ibu-ibu rasakan? Langsung tahu ya. Oh,
we know what to expect, right? Kita tahu, oh ya udah 1 jam, ya udah oke, abis itu ya udah kita bisa ngapa-ngapain yang lain ya, bisa melakukan hal yang lain selain nungguin si suami kita untuk keluar dari guanya, ya begitu ya teman-teman ya. Jenis insecure yang ketiga adalah disorganized ya, jadi kacau tuh, kalau disorganized tuh kacau. Jadi disorganized ini bisa kadang-kadang anxious, kadang-kadang avoidant, pokoknya nggak jelas, nggak konsisten. Dan jenis disorganized attachment ini yang seringkali menimbulkan kebingungan dari pasangan kita. Karena orang-orang dengan disorganized attachment seringkali karena ambivalen, nggak konsisten ya, berubah-ubah terus begitu ya. Dan seringkali jadinya chaos begitu ya, seringkali jadinya bingung begitu ya. Itu akhirnya menimbulkan konflik begitu ya dengan pasangan kita begitu. Dan biasanya orang-orang dengan disorganized attachment ini datang dari keluarga yang disfungsi. Artinya datang dari keluarga yang betul-betul sangat problematik begitu ya. Datang dari keluarga yang sangat-sangat sulit sekali gitu. Entah itu ayahnya tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, atau ada kekerasan ya, ada abuse di dalam keluarga, ada trauma. Nah, biasanya menyebabkan disorganized attachment ini ya. Begitu. Dan juga ada pengaruh gangguan kepribadian yang tadi saya bilang ya, ada NPD, ada BPD dan sebagainya, tapi saya tidak mau masuk ke ranah ini karena ini pembahasan yang cukup besar juga begitu ya. Tapi bisa dibantu dengan pergi ke psikolog atau dibantu pergi ke konselor ya, yang memang secara profesional konselor-konselor itu belajar tentang gangguan-gangguan kepribadian seperti itu ya. Nah, itu kan tadi antara kita dengan pasangan kita ya. Ada lagi faktor eksternal tuh yang bisa menyebabkan konflik itu, komunikasi ya, itu bisa jadi kemana-mana karena ada intervensi pihak ketiga. Entah itu ada perselingkuhan ya, atau ada intervensi turut campur dari mertua begitu ya, atau ada perselisihan dengan ipar misalnya, itu juga bisa menyebabkan berkembang ya. Atau ada terjadi peristiwa kehidupan, ada perpindahan tuh, pindah negara, ada adaptasi ya peristiwa dalam kehidupan itu. Ada kelahiran, ada kematian, itu bisa menyebabkan konflik ya. Ketika misalnya kematian menyebabkan saling nyalahin misalnya begitu. Kamu sih menyuruh aku ambil keputusan ini, kalau enggak itu. Kamu sih enggak bantu aku pergi ke dokter lebih cepat misalnya begitu ya, dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan itu juga bisa menyebabkan konflik jadi kemana-mana begitu ya. Ada penyakit berat itu juga bisa menyebabkan konflik juga ya, karena ketidaksiapan biasanya ya, teman-temannya tidak siap. Akhirnya apa? Akhirnya kecewa, akhirnya menarik diri, padahal pihak yang satunya lagi mungkin ingin menolong gitu ya, ingin membantu, ingin mendukung. Tapi karena nggak siap akhirnya malah jadi depresi dan sebagainya begitu ya. Ada kecelakaan, ada musibah keuangan macam-macam ya. Pengelolaan keuangan yang tidak baik, misalnya karena pinjol, misalnya ini zaman sekarang banyak sekali, ini di ruang konseling saya juga banyak tuh terjadi masalah bertahan sakit. Kenapa? Karena ini pinjolnya kan datang terus, teror tuh ya, datangnya dalam bentuk teror ya kan. Orang-orang debt collector datang dengan teror, menyebabkan perasaan takut, tapi juga nggak bisa keluar, nggak bisa ditinggalin juga, nggak bisa kemana-mana juga, stuck di situ, itu ya teman-teman ya. Kalau kondisi rumah tangga ini sekarang dalam situasi sakit, dia bertahan, dia menahan diri, bagus kalau dia mencari pertolongan, ya, mencari konselor. Tapi banyak yang apalagi kita orang Chinese ya, yang punya prinsip bahwa problematik keluarga tuh jangan diceritain keluar. Betul. Itu kayaknya merusak nama baik gitu. Sehingga akhirnya dia menahan sakit sendiri. Betul. Jadi kira-kira menurut Ibu Septi apa yang harus dilakukan oleh beliau supaya dia bisa keluar dari rasa sakit, supaya tidak makin parah, tuh ke satu. Kedua, pertanyaannya ada, kalau misalnya ini kan karena dia sendiri sakit,
kalau menjadi pasangan, Iya. ya, apa yang harus dilakukan oleh pasangan menolong istrinya atau pasangannya yang dia tahu kondisinya seperti itu? Iya. Yang pertama itu kan tadi udah dibilang ya, ditahan sendiri akhirnya sakit. Artinya apa? Artinya berarti nggak boleh ditahan sendiri, ya. Artinya harus berani apa? Berani terbuka. Ngomong, tapi ngomongnya harus dengan orang yang kamu percaya bahwa orang tersebut bisa membantu kamu ya. Artinya pergilah kepada hamba-hamba Tuhan di sini ya kan. Ada Semu, ada Lose yang sudah Tuhan perlengkapi begitu ya untuk membantu teman-teman, mengkonseling dan sebagainya. Pergi ke Semu, pergi ke Life Spring misalnya ya. Di Life Spring itu kami memang tidak di bawah gereja manapun ya, tetapi kami konselor-konselor dan psikolog-psikolognya adalah anak-anak Tuhan ya. Pengurus juga adalah anak-anak Tuhan. Jadi walaupun kami tidak mendeklar diri kami itu sebagai pusat konseling Kristen, tetapi kami selalu punya prinsip-prinsip yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan begitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa aduh ditahan sakit sendiri nggak bisa, jangan, nggak boleh sendiri. Kita diciptakan tidak untuk menanggung segala sesuatu sendiri. Itu sebabnya Tuhan aja mengirimkan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah konselor kita yang akan mendampingi kita, yang akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Jangan sendiri, jangan jalan sendiri, tapi cari pertolongan ya. Pergi ke hamba-hamba Tuhan, pergi ke konseling-konseling Kristen. Ada beberapa yang baik juga ya, ke Gading Konseling itu juga pusat konseling Kristen yang saya tahu cukup baik. Ke Hope ya itu juga sama. Silahkan cari gitu ya, cari pertolongan, jangan dibiarkan sendiri. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana kalau pasangannya pengen menolong tapi yang ditolong gak mau ditolong gitu ya. Nah ini memang butuh tips and trick. Bukan menjebak ya, tetapi memang butuh kesabaran ya. Artinya kita mesti belajar untuk mendengar dulu, belajar dengar. Apa yang bikin dia tidak mau untuk ditolong. We listen to the pain ya, kita mendengarkan rasa sakitnya. Kenapa dia memilih untuk seperti itu? Pahami dulu gitu ya. Didengarin dulu, oh iya sih benar juga ya, aku juga kalau gitu gak kepengen juga cerita sama orang lain. Aku mungkin juga malu gitu ya. Jadi validasi dulu perasaannya, iya aku juga malu sih, gimana kalau aku temenin. Nah gitu ya, temenin. Jadi pahami dulu perasaannya, I feel you, aku ngerti perasaanmu. Aku juga bisa merasakan, kamu juga berat untuk ngomong. Kalau aku temenin gimana? Yuk pergi bareng-bareng gitu, ajakin bareng-bareng ya. Semoga dengan begitu dia lebih terbuka begitu. Gitu semua. Tapi kalau sebaliknya justru pasangannya ini adalah menjadi sumber yang menyakiti pasangannya, tapi dia sendiri nggak sadar. Jadi kalau dikasih tahu dia malah makin marah. Terus udah gitu kadang pasangan juga jengkel karena ada banyak pasangan merasa kenapa sih kalau sama saya tuh kasar banget, sama saya kok begini, tapi kok sama orang lain kamu bisa baik banget. Yeah. Nah kadang-kadang orang ini tidak menyadari sumber masalah dari dia. Iya. Dikasih tahu dia marah. Iya. Nah bagaimana menolong orang ini supaya ngeh nih, lu yang jadi sumber masalah nih, masih nggak sadar gitu, masih nyalain orang lain gitu. Oke, saya jawabnya dengan pertanyaan juga ya. Saya tanya sama teman-teman, bisa nggak kita mengubah orang lain? Ya udah, itu ya. Bisa nggak kita maksa orang lain? Nggak bisa. Yang punya kesadaran siapa? Kita ya. Jadi mulainya dari kita dulu. Rasanya nggak adil ya. Iya benar rasanya nggak adil. Tapi yang punya kesadaran, nggak apa-apa kamu pergi dulu. Kamu dulu yang pergi tanya, berkonsultasi. Kalau punya pasangan seperti ini, what should I do? Apakah ada hal-hal di dalam diri saya? Karena jangan-jangan nih ya teman-teman. Ada hal-hal di dalam diri kita yang menumbuh suburkan perilaku-perilaku itu. Dosen saya, dosen konseling saya tuh bahkan pernah mengatakan kalau kamu ketemu klien yang udah datang ke kamu tuh dengan wajah babak belur abis dipukulin dengan berdarah-darah, kamu jangan pikir dia hanya semata-mata korban. Karena bisa jadi ada hal-hal di dalam diri dia yang mungkin menumbuh suburkan, memancing begitu
Ya, saya nggak bilang bahwa korban KDRT itu selalu pasti ada enggak ya, enggak begitu ya. Tetapi it takes two to tango. Dalam pernikahan itu it takes two to tango. Ketika Tuhan memberikan kesadaran terlebih dahulu kepada kamu, dia tuh kayaknya yang harus berubah. Jangan-jangan ketika Tuhan memberikan pemahaman itu, sebetulnya Tuhan mau bilang sama kamu, gimana kalau kamu dulu? Karena kamu yang lebih sadar. Karena kamu yang punya teachable heart. Karena kamu yang lebih punya kesiapan. Go. Karena bisa jadi Tuhan mungkin punya maksud dan rencana ya, menghadirkan pasangan-pasangan yang seperti itu di dalam hidup kita. Karena mungkin ada PR di dalam hidup kita yang mesti kita kerjakan. Itu satu. Sambil ya ketika kita berubah, hopefully ketika kita berubah, pasangan yang keras kepala itu, hopefully dia juga bisa melihat perubahan di dalam diri kita sedikit melunak. Ketika dia sedikit melunak, kita bisa mengajak. Baru bisa kita ajak. Mau nggak? Yuk, aku juga belajar gitu ya. Karena dia udah lihat kan kitanya belajar, kitanya berubah. Mau nggak? Yuk belajar. Aku juga lagi belajar gitu ya teman-teman. Maka mungkin dengan begitu, dengan kelembutan, dengan contoh ya, orang tersebut mungkin lebih mudah, tanda kutip lebih mudah untuk diajak. Karena kita nggak mungkin mengubah orang lain kan, nggak bisa memaksa juga gitu. Makasih Bu Septi. Mungkin sekarang bisa bantu kasih tips. Tips ya. Solusi Bertengkar. bagaimana keluar gitu ya dari kondisi yang sakit. Iya. Keluar dari kondisi yang sakit kan nggak bisa keluar ya. Tapi setidaknya kita tahu cara bertengkar yang sehat lah gitu ya. Tujuannya bukan nggak boleh bertengkar, nggak bisa. Kalau kalian nggak pernah bertengkar, tanda tanya buat saya. Kenapa? Nih berdua ngobrol gak sih di rumah? Kalau gak pernah bertengkar nih berdua ngobrol gak? Jangan-jangan gak ngobrol ya. Tapi kalau ngobrol pasti akan tanda kutip bertengkar. Pasti tanda kutip akan berkonflik. Nah sekarang gimana caranya berkonflik tapi berkonfliknya dengan sehat? Satu, pilih pertengkaran dengan bijak. Ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang gak penting untuk dijadikan pertengkaran ya. Seperti tadi ya, kue ulang tahun ya. Kamu gak akan jatuh miskin. You won't die. Ada hal-hal yang you won't die. Kamu gak akan mati loh hanya gara-gara urusan sepele ini. Jadi udah gak usah. Pilih pertengkaran dengan bijak. Ada hal yang gak perlu dipertengkarkan. Ada hal-hal yang perlu di let go. Let go tuh bener-bener let go. Masukin kayak bayangin kamu tuh kayak aduh perlu gak ya ini berantem ya urusan dapur misalnya ya. Dapur gak bersih. Ya let go. Tapi Bu Septi saya gemes liatnya. Ya udah kalau kamu gemes kamu aja yang nyikat. Enggak usah atau kamu yang bersihin dapurmu enggak usah ini gitu ya. Pilih pertengkaran dengan bijak ya. Tahu kapan harus berhenti teman-teman. Tahu kapan harus berhenti. Seringkali ya yang jadi menyakitkan adalah karena terus dipaksa. Sebelum matahari terbenam pokoknya harus selesai. Sampai wah diterusin tuh, nggak tahu kapan berhenti sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi. Padahal jam 9 udah harus masuk kantor. Capek nggak? Capek. Dan ketika kita capek, kita bisa berpikir dengan jernih nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Pertengkarannya akhirnya jadi kemana-mana. Jadi kita harus tahu kapan harus berhenti. Nah gimana caranya tahu kapan harus berhenti? Jangan pakai kata stop. Karena kalau kita bilang sama pasangan kita, anggap kita lagi berantem. Ayo semua lagi berantem. Yuk berantem semua. Terus ini misalnya nih, saya sama semua pasangan gitu, lagi berantem nih. Semua terus semua lagi papa gitu kan. Terus saya bilang stop. Semua akan apa? Tambah kesel ya. Iya. Jadi waktu kita mau minta untuk berhenti, untuk time out, jangan pakai kata stop. Karena kata stop itu akan diambil oleh otak kita sebagai harus terus gitu ya. Kebalikan tuh, otak kita tuh bekerjanya begitu. Akan terus tuh, kok suruh berhenti sih? Belum selesai gitu ya. Pilih kata yang netral sebagai tanda untuk minta berhenti, stop. Stop ya, udah jangan dilanjutin. Gak usah dibahas, kita parkir aja. Parkir, namanya juga parkir ya. Nanti dibahasnya pada waktu sudah selesai meregulasi emosimu.
tadi gunakan panca indramu ya. Parkir, tapi masalahnya di parkir. Jadi gunakan kata yang netral. Kata yang netral contohnya apa? Kata yang netral contohnya, ini saya pernah sama teman-teman saya tuh menggunakan kata netralnya adalah banana. Jadi kalau lagi, karena kalau nggak pakai banana, setiap kali kalau diingetin, lu tuh gini-gini, enggak, kata siapa gue begitu gitu ya, marah dia gitu. Iya, soalnya lu setiap kali begitu tuh, lu akan begini, enggak, beneran Ci, enggak. Oke, ya udah kalau gitu, nanti kalau lu begitu, gue pakai kata banana, oke. Jadi waktu dia banana. Terus dia langsung, oh banana ya. Oh, nah otaknya langsung nyambung. Oh banana mean I need to stop. Gitu. Jadi nanti pulang dari sini teman-teman gunakan, coba cari ya sekreatif mungkin kata apa yang kalian akan gunakan kayak kartu gitu ya. Keluarin kartu untuk stop. Ya. Ada satu klien saya tuh pakai nama satu kafe di Kemang ya, nggak tahu nama kafenya apa, sebutlah Cafe Maria lah, katakanlah misalnya gitu ya. Dia akan sebut tuh Cafe Maria. Jadi begitu kesebut nama Cafe Maria artinya stop. Kenapa pakai itu? Saya tanya, kenapa kamu pilih kata itu? Karena itu adalah tempat kami dulu sering pacaran katanya gitu. Jadi kalau sudah muncul tuh kata itu, pilih kata yang netral sebagai tanda untuk berhenti. Artinya untuk stop, ya udah ya, stop ya, kita mau tidur. Oke, yuk minum air hangat, atau cuci muka lagi, atau bikin suasananya lebih tenang, masuk ke kamar, udah tidur. Karena masalahnya lagi di parkir gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mengampuni dan melupakan. Mengampuni dulu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau baca ini apa yang kebaca? Connection atau correction? By the way ini kaosnya Livespring ini semua tulisannya connection ya. Harusnya kita fokusnya pada connection. Tapi seringkali akhirnya jadi pertengkaran terus menerus karena apa? Kita fokusnya pada yang putih kan? Tulisannya apa yang putih? Correction. Kita fokusnya ngoreksi tanpa kita ingat bahwa yang terpenting adalah connection kita dengan pasangan kita. Kita butuh untuk mengoreksi padahal kita lupa ketika kita mengoreksi connection kita akhirnya jadi rusak. Jadi yang harus dibangun terlebih dahulu adalah connection. Karena waktu connect, waktu kita punya hubungan yang baik dengan pasangan kita, koreksi itu akan datang dengan lebih mudah diterima. Ya, ada memang luka yang dalam dan sulit diampuni ya teman-teman ya. Beberapa memang sulit sekali untuk diampuni terutama ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi ya. Tadi saya udah cerita ya. Ada pengkhianatan ya, ada perselingkuhan. Lukanya tuh bukan hanya satu kali tapi terus menerus berulang-ulang dan disengaja. Itu menjadi luka yang dalam dan sulit sekali untuk diampuni ya. Atau kesalahan itu berkaitan dengan sesuatu yang kematian atau kehilangan yang tidak bisa dikembalikan lagi ya teman-teman ya. Jadi jauh menjadi lebih sulit. Ketika disengaja bukan karena ketidaktahuan atau kecelakaan tapi karena keinginan untuk menghukum gitu ya. Itu memang menjadi luka yang dalam dan sulit diampuni. Itu sebabnya kita butuh pertolongan Tuhan ya untuk kita bisa mengampuni pasangan kita. Bagaimana kita dapat mengampuni? Ya benar sekali, mengampuni adalah sebuah hal yang terlalu sulit untuk kita lakukan. Enggak mungkin dengan akal pikiran kita sendiri, kita mencoba dengan usaha kita sendiri. Trust me, itu akan berakhir dengan apa? Perasaan frustrasi. Ya gagal lagi Tuhan. Ya udah deh, kalau gagal-gagal terus enggak usah lah, udah males gitu ya. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mengampuni akan menjadi sebuah hal yang terlalu sulit untuk kita lakukan ya. Itu sebabnya Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memampukan kita untuk mengampuni. Jadi kita mesti minta Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang bekerja supaya ketika kita mengampuni itu bukan kita yang ngampuni tapi karena ada Tuhan yang memampukan kita. Ada kuasa dari Tuhan yang mengisi hidup kita, yang mengisi pikiran kita, yang mengisi emosi kita, yang memampukan kita untuk mengampuni sekalipun orangnya masih orang yang sama. Sekalipun mukanya masih nyebelin, sekalipun orangnya masih menyakiti kita. Ya teman-teman ya. Karena 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita minta pengampunan itu yang menolong kita, mengisi kita sedemikian rupa sehingga pengampunan yang kita berikan kepada pasangan kita datangnya bukan dari kemampuan kita, bukan dari usaha kita, tapi dari Tuhan. Mengampuni adalah menyerahkan kembali kepada Tuhan posisinya sebagai hakim dan tidak mengambil alih peran itu untuk diriku sendiri ya. Memilih untuk hidup dengan konsekuensi dari dosa orang lain terhadapku tanpa merasa harus menegakkan keadilan. Tapi masih sakit Bu Septi, aku pengen dia merasakan. No, just let go. Ya. Mengampuni adalah aku memilih untuk melepaskan orang yang telah menyakitiku dari utangnya. Aku membebaskan diriku sendiri. Ya. Bagaimana jika kita yang bersalah? Nah, tentu saja kita harus minta Roh Kudus menunjukkan ya betapa kita tuh sudah melukai pasangan kita, melukai Tuhan. Dan harus ditunjukkan dengan rasa sedih yang sejati. Itu yang ditunggu oleh pasangan kita sebetulnya ya teman-teman ya. Ambil tanggung jawab penuh. Jadi gak usah defense ya, gak usah membenarkan diri, gak usah nyalahin orang lain ya. Dan gak usah mengecilkan, tanpa mengurangi dampaknya tuh artinya gak usah mengecilkan. Ah udahlah kan udah lewat, enggak, no. Jangan ya udahlah kan pasanganmu. Jadi mulai hari ini kata-kata itu nggak boleh muncul ya di dalam percakapan kita dengan pasangan kita. Udahlah kan udah lewat, udahlah itu kan hal kecil, udahlah kamu kan ngerti mamaku orangnya kayak gitu, udahlah enggak, enggak pakai udahlah ya. Kita perlu bertobat, kalau kita yang bersalah kita perlu bertobat ya. Bukan hanya merasa bersalah tapi betul-betul minta Roh Kudus itu memberikan kepada kita satu kelembutan ya, kerendahan hati untuk kita tuh menyadari sedalam itu loh kita melukai pasangan kita ya. Dan minta pengampunan dari Tuhan, terima kasih karunia-Nya dan kita juga minta maaf kepada pasangan kita. Gak usah membela diri, juga gak usah maksa mereka. Kan aku udah minta maaf, kenapa kamu gak mengampuni aku? Karena pengampunan itu adalah anugerah, bukan hakmu. Dia belum siap mengampunimu, gak apa-apa. Kamu yang perlu minta maaf kepada pasanganmu ya. Dan tunjukkan pertobatan lewat tindakan nyata. Berapa lama Bu Septi? Selama-lamanya. Sampai apa? Sampai jadi konsisten, berubahnya secara konsisten. Pulihkan hubungan sebisa mungkin. Kalau kita udah mengambil sesuatu kan kembalikan. Jadi kalau kita sudah merusak kepercayaan, bangun kembali kepercayaan itu terus. Kalau nggak dipercaya terus, ya udah terusin, terus kerjakan sampai itu jadi second nature-nya kamu. Saya akan menutup ini dengan mengingatkan teman-teman tentang pernikahan covenant ya. Alkitab mengajarkan pernikahan ada perjanjian kudus, ya kan, dirancang oleh Allah. Ada kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Teman-teman bisa buka juga Kejadian 2 ayat 24. Dan Maleaki itu jelas sekali memperlihatkan bahwa ada Allah ya yang melihat ketika kamu tuh menjadi saksi, ketika kamu berjanji untuk setia ya dan di hadapan Allah. Jadi itu ada pernikahan covenant. Natur dari pernikahan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa pertama-tama kita berkomitmen terlebih dulu kepada Allah, baru kepada pasangan, bukan? Ya. Dan hubungan itu akan mencerminkan kasih karunia Allah terhadap satu dengan yang lain, sehingga tugas kita adalah bukan melukai, tapi untuk menguatkan. Tugas kita bukan minta salah satu untuk tunduk, tapi untuk saling tunduk, saling mengasihi ya. Tugas kita adalah untuk membangun keintiman dan membahas perbedaan pendapat dengan penuh kasih ya teman-teman. Tentu saja ada kesetiaan. Jadi berapa kali pun dia menyakiti kita, kita harus setia. Gak boleh kabur, gak boleh pergi, gak boleh meninggalkan, gak bisa ya. Karena Allah adalah Allah yang setia, maka kita juga dipanggil untuk menjadi setia di dalam pernikahan kita. Untuk mengasihi tanpa syarat, sekalipun kebiasaan-kebiasaannya kita gak suka ya. Sekalipun cara makannya ya harus dikasihi tanpa syarat. Sekalipun tidurnya gitu ya. Aduh, saya belum tidur, kenapa dia udah nyanyi gitu ya. Tetap harus mengasihi tanpa syarat ya, teman-teman ya. Dan bedanya kontrak sama covenant adalah kontrak itu bisa dibatalkan, tapi covenant itu tidak bisa dibatalkan. Bersifat kekal, bersifat kudus, seumur hidup,
tidak tergantung pada kondisi atau kebaikan pasangan ya. Jadi kesimpulannya adalah tujuan pernikahan itu bukan happily ever after ya semua ya. Tapi tujuannya adalah secara aktif melibatkan Tuhan ya. Terlibat, kita juga terlibat di dalam rancangan. Jadi ketika Tuhan menghadirkan orang-orang seperti ini, orang-orang menyakiti kita terus-menerus atau kita menyakiti, Tuhan mau apa? Tuhan merancangkan apa di dalam pernikahan saya? Dan pasangan Kristen dipanggil bukan hanya bertumbuh secara pribadi, tetapi juga untuk menangani attachment injury itu ya. Menciptakan tempat yang aman dan dasar yang kokoh satu sama lain. Terakhir banget. Ingat ya teman-teman, ingat ini gampang banget mengingatnya. 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Ada 3 kata yang penting untuk kita ucapkan kepada pasangan kita, yaitu aku sayang kamu. Ya. Ayo. Lakukan. 3. Aku sayang kamu. Ada 2 kata yang penting yang harus terus-menerus juga diucapkan kepada pasanganmu. Terima kasih. Terima kasih. 1 kata yang penting yang harus kamu ucapkan senantiasa kepada pasanganmu, maaf. Sorry. Ya. Ingat ya, 3, 2, 1. Itu lakukan itu terus-menerus ya teman-teman ya. Sehingga perasaan sakit itu hopefully makin lama makin berkurang sakitnya. Sehingga bertahannya tidak lagi bertahan sulit ya. Tapi dengan sedikit lebih baik perasaan sakitnya. Begitu, kiranya Tuhan memberkati kita semua.